Anda pernah mendengar skandal anak-anak orang terkaya di Korsel yang biasa disebut cebol. Ada laporan tentang anak-anak cebol yang melakukan kekerasan fisik terhadap karyawan atau pasangan, namun lolos dari hukuman berat karena pengaruh keluarga. Insiden terkenal adalah kasus Northright tahun 2014, ketika Heather Chow, putri chairman Korean Air, memaksa pesawat kembali ke bandara hanya karena kacang yang disajikan tidak sesuai dengan standar. Ia mempermalukan kru dengan cara kasar dan memerintahkan mereka berlutut. Beberapa terlibat dalam kasus narkoba atau manipulasi keuangan, namun sering mendapat perlakuan hukum yang lebih ringan dibandingkan warga biasa. Nah, kali ini kita akan memeriksa ya secara saintifik juga, ada apa dengan orang-orang kaya? Mengapa mereka begitu aneh dan bertindak di luar nalar? Dari video ini, Anda akan mendapatkan penjelasan mengapa orang sudah kaya tetapi masih korupsi. Mengapa ya kebijaksanaan orang-orang zaman dahulu seperti tercantum di dalam Alkitab. Orang kaya itu masuk surga sama seperti masuknya onta ke dalam lubang jarum, dan juga kekayaan seperti dibenci atau hal-hal negatif di dalam agama-agama kita ya. Dan kita akan melihat juga nanti bahwa sarang kejahatan itu bukan hanya ada pada kemiskinan, tapi juga ada pada kekayaan itu sendiri. Orang yang terlalu kaya, oke? Dan bahkan dia lebih berbahaya, dia bisa masuk ke dalam politik. Nah, inilah video kutukan yang Anda akan terima ketika Anda menjadi kaya. Yang pertama adalah makin kaya, makin jerk atau menyebalkan. Jadi ada suatu studi yang mengatakan bahwa mobil-mobil yang melintas di jalan, semakin ia berharga mahal, semakin ia sering melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi didapati statistiknya ketika orang-orang ini memakai mobil yang seperti Ferrari atau Lamborghini yang mahal ya, ternyata dia lebih sering melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dan lebih lanjutnya dipelajari juga bahwa semakin mobil tersebut mahal, semakin ia sering menyela mobil-mobil lain. Nah, dari satu penelitian ini ya bisa didapati bahwa semakin kaya seseorang, kontrol dirinya semakin rendah. Artinya mungkin karena ya rambu-rambu lalu lintas itu paling harus bayar berapa kan murah. Jadi dia lebih lebih memilih membayar dibandingkan harus bersabar, yang artinya bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kontrol diri mereka juga semakin rendah. Lanjut ke penelitian selanjutnya. Apakah benar semakin kaya seseorang, semakin ia mudah memberi? Anda pasti berpikir, ya iyalah, itu lihat Bill Gates dan Warren Buffett. Mereka mendonorkan banyak uangnya untuk kemanusiaan. Tunggu dulu. Kita harus bicara data, bukan contoh kasus. Sudah saya jelaskan di video lain bahwa satu contoh kasus tidak dapat menggeneralisasi kesimpulan kita. Kita harus menggunakan penelitian atau studi atau setidaknya data lah ya. Justru sebaliknya, penelitian mendapati semakin kaya seseorang, semakin pelit. Ya, kalau Anda lihat, kok ini orang udah kaya kok pelit banget, keluar duit 100.000 aja nggak mau. Nah, di sini jawabannya. Didapati bahwa orang yang hidup dengan harga rumah 25.000 dolar ke bawah, ya ini penelitiannya di Amerika ya, menyumbang dana untuk amal sekitar 4,2% dari pendapatan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki rumah di atas harga 100.000 dolar hanya menyisihkan amal sekitar 2,7% dari pendapatan mereka.
Untuk mengetahui hal ini, kita bisa juga menggunakan percobaan yang disebut diktator game ya. Diktator game ini dimulai oleh Kahneman dan kawan-kawan. Begini aturan mainnya ya. Jadi ada partisipan ya beberapa orang. Nah kemudian satu dijadikan diktator, diberi sejumlah uang atau sumber daya. Ia bebas menentukan berapa yang akan disimpan untuk dirinya dan berapa yang akan diberikan kepada pemain lain atau penerima ya, orang-orang lain ini sebagai penerima. Penerima tidak punya kekuasaan untuk menolak atau mempengaruhi keputusan jumlah uang yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah nominal besar dan kecil dari sumber daya yang diberikan ya kepada si diktator ini mempengaruhi kemurahan hati. Nah, kesimpulannya adalah meski manusia punya kecenderungan untuk berbagi, ketidaksetaraan dan status sosial dapat menekan kemurahan hati. Orang dengan status kekayaan lebih tinggi cenderung memberi lebih sedikit. Selanjutnya adalah orang semakin kaya semakin tidak berempatik. Iya, benar. Anda nggak salah dengar. Banyak sekali kejelekannya. Kita akan bongkar di sini. Didapati bahwa orang semakin kaya itu semakin membuat ruang ya untuk diri mereka sendiri sehingga kurang bersosialisasi. Dari penelitian diketahui bahwa otak orang di sosial kelas atas, terutama di bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab pada kemampuan untuk mengerti keadaan orang lain atau berempatik pada orang lain, menunjukkan jarang aktif. Orang miskin juga diketahui memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menilai keadaan orang lain, memiliki lebih baik dalam kemampuan berhubungan dengan orang lain ya. Misalnya sering menggunakan kontak mata, tertawa, dan mengangguk dibandingkan dengan orang yang berada di kelas sosial atas. Mereka lebih egosentris, lebih gelisah memperhatikan diri sendiri dan melamun dalam sosial interaksi. Hal ini terjadi karena orang yang tidak memiliki sumber daya atau uang dan hak istimewa lebih tergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini meningkatkan interaksi sosial dan akhirnya kecerdasan emosional mereka. Jadi karena semakin sulit, semakin tidak punya uang, mereka semakin tergantung pada orang-orang di sekitar mereka, gitu maksudnya ya. Tetapi yang perlu dipahami, manusia membutuhkan orang lain dalam berempatik. Berempatik adalah unsur yang penting dalam membentuk kebahagiaan manusia. Orang bisa bahagia ketika membuat orang lain bahagia. Dan interaksi sosial yang positif bersumbangsih pada tingkat kebahagiaan. Orang kaya membuat dinding dalam hal ini, sehingga membuat mereka menderita secara empatik dan mengurangi well-being mereka. Jadi manusia itu bisa bahagia dengan membuat orang lain bahagia, membuat pemaknaan hidup. Tetapi orang kaya nggak punya hal ini sehingga seperti kosong hidupnya. Kita semua mengerti bahwa miskin itu tidak enak dikarenakan stres menghadapi tekanan hidup. Orang miskin lebih sering mengambil resiko seperti pinjol, melakukan tindakan kejahatan yang ngerampok, mencuri, itu kan biasanya orang orang miskin. Maling, memperkosa. Lalu bagaimana dengan orang-orang kaya? Bro, ternyata menjadi pemenang pun juga didapati suka stres, galau, dan ketakutan. Menurut studi, stres justru meningkat ketika seorang berada di posisi puncak. Posisi terbawah memang menyebalkan, stresnya tinggi. Kemudian dalam grafik diketahui stres semakin menurun ketika posisi kita semakin naik.
dalam status sosial. Namun, namun dalam posisi tertentu, stres justru semakin meningkat dan terus meningkat ketika kita berada di atas. Jadi bentuknya itu seperti parabola. Ya, kalau di posisi bawah dia stres, tapi kemudian kalau naik-naik stresnya akan berkurang. Nah, yang paling enak itu posisi tengah. Jadi stresnya itu justru tidak tinggi. Nah, semakin tinggi karena tanggung jawabnya juga semakin besar, ya juga semakin stresnya juga semakin tinggi. Diketahui bahwa para top CEO merasakan lebih sering depresi, galau, dan ketakutan. Jadi top-top CEO ini justru mengalami depresi, galau, dan ketakutan. Sama aja berarti sama seperti kemiskinan. Lanjut pada kelemahan berikutnya. Oke. Orang-orang kaya biasanya memiliki kebutuhan akan puasa. Tipe orang yang power hungry ini ketika ia mendapatkan kemenangan memang akan membuat mereka semakin percaya diri, semakin fokus, dan akhirnya membuat mereka semakin sering mendapatkan kemenangan. Tetapi efek ini memiliki sisi negatifnya. Ketika seseorang semakin percaya diri, mereka semakin kurang waspada dan kurang hati-hati, sehingga membuat mereka rentan jatuh dan gagal. Ini seperti Anda bermain catur, hanya fokus menyerang tanpa memikirkan serangan dari lawan, tanpa harus melihat pertahanan Anda. Didapati pula dalam sebuah penelitian bahwa orang-orang kaya sering melakukan kesalahan fatal dalam mengambil keputusan di perusahaan dan mempertaruhkan dan menghilangkan uang yang begitu banyak, seperti membakar duit gitu ya. Toh itu uang mereka, sehingga banyak orang yang tidak berani mengkritik mereka. Artinya bahwa bawahan-bawahan ini walaupun mengerti bahwa atasannya itu salah, mereka diem karena ya punya duit dia. Mau gimana lagi? Dan juga didapati dalam penelitian yang lain bahwa top CEO itu ya sebenarnya tidak sehebat yang mereka pikirkan. Dan bahwa CEO yang hebat adalah yang lebih banyak membiarkan bawahannya bekerja, memberi kebebasan pada bawahan, dan menyerahkan lebih banyak keputusan pada bawahan. Atau CEO yang bagus adalah yang lebih banyak tinggal di luar kantor dan menghabiskan waktu mereka pada aktivitas di luar pekerjaan. Efek ini mungkin muncul karena sebenarnya para bawahanlah yang mengerti kondisi langsung pekerjaan dan tantangan dari perusahaan, karena mereka langsung terlibat dengan hal itu. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, kenapa orang udah kaya masih korupsi? Mengapa banyak dari koruptor-koruptor itu adalah orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah kaya, ya bahkan kekayaannya benar-benar di luar imajinasi kita gitu ya. Nah begini jadi teman-teman ya, kebahagiaan itu bisa datang ketika kita mencegah dopamin atau puasa dopamin yang disebut dopamin detox. Justru kalau kita terbiasa dengan dopamin itu sendiri, rasanya akan biasa gitu. Jadi misalnya seperti Anda punya HP baru, sebulan 2 bulan masih Anda seneng, tapi kalau udah lama ya Anda merasa itu biasa. Atau pacaran pertama kali seneng, tapi udah setahun 2 tahun ya bosen gitu kan. Nah, sama seperti itu, kebahagiaan itu juga bisa hilang, apalagi kalau orang kaya ya, orang udah kaya kemudian dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nah, ketika ia membeli, ternyata dopaminnya keluar-keluar lagi dan itu menjadi suatu yang biasa. Dia beli barang mewah jadi biasa, beli jam baru jadi biasa, bahkan beberapa kecanduan gitu, kecanduan untuk menghilangkan kekosongan di dalam batinnya, dia justru membeli barang-barang mewah gitu. Padahal setelah itu dia kosong lagi. Nah, disinilah kekayaan itu memberi dampak negatif sehingga menghadirkan rasa ketidakpuasan yang
terus lagi, dan lagi. Dan karena itu ini membuat mereka menuntun mereka untuk menjadi seorang koruptor. Padahal yang harus diperbaiki adalah otaknya, sudut pandangnya, misalnya dengan berolahraga teratur, meditasi, think others. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas bagaimana cara sederhana atau cara yang mudah untuk membuat kita bahagia. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan apa yang tidak dikatakan oleh orang-orang kaya yang mengandung dampak negatif. Mungkin data tersebut bisa membuat Anda lebih mensyukuri apa yang sudah Anda dapati. Dan penting juga ketika Anda ingin kaya atau sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan dan kekayaan Anda, oke, info ini bisa membuat Anda bersiap-siap menghadapi problem selanjutnya dari tahapan dalam hidup Anda. Dan lebih utama lagi adalah bahwa akan berbahaya untuk dan lebih utama lagi untuk diberitahu bahwa akan lebih berbahaya ketika kekayaan masuk ke dalam politik ya. Hal ini dapat merusak demokrasi dan mungkin lain kali kita bisa membahas hal ini lebih lanjut. Nah, untuk menutup video ini, saya ingin mengatakan kata-kata dari Daniel Kahneman, peraih Nobel di bidang ekonomi perilaku. Ya, ia pernah berkata bahwa orang-orang yang terlalu kaya itu sama saja dengan orang-orang yang terlalu miskin. Mereka adalah masalah bagi peradaban. Oke, see you dan ingatlah selalu bahwa kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang pintar, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.